Program MBG dongkrak penjualan sepeda motor. Dua kelompok pemuda bentrok aktivitas kota lumpuh. Tiga pelaku pencuri bahan batik 1,3 miliar ditangkap. Trump desak Iran buat kesepakatan nuklir. Halo, selamat malam pemirsa. Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Louis Ayu. Dan selain informasi utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Dan berikut Ruang Redaksi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada para atlet yang sedang mempersiapkan diri tampil di ASEAN Para Games 2026. Saat melakukan kunjungan ke Paralympic Training Center Indonesia di Desa Delingan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pada Sabtu siang 14 Februari 2026, Erick Thohir mengunjungi Paralympic Training Center Indonesia untuk meninjau latihan para atlet di arena akuatik, anggar, bulu tangkis, angkat berat, tenis meja, menembak, dan boccia. Dalam kunjungannya, Menteri Erick menyampaikan bahwa atlet dan olahraga merupakan duta bangsa dan mencerminkan kedikdayaan bangsa sesuai pesan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, Erick juga melihat kelengkapan peralatan pendukung di Sasana Kebugaran, yang juga menjadi tempat pengembangan sport science dan tempat berlatih atlet balap sepeda, serta kamar di asrama, tempat atlet menginap, didampingi Ketua Umum NPC Indonesia, Sandy Marbun, dan jajaran pengurus. Kami juga dari Kemenpora, tadi saya sudah sampaikan, sangat apresiasi ya kepada NPC, para atlet, chief division, pelatih, dengan prestasi yang sudah digapai 135 emas. Tentunya apresiasi ini tidak hanya ucapan terima kasih. Ya, kita akan mendorong, mengharapkan segeranya ada keputusan ya supaya tadi apresiasi yang diberikan dari pemerintah ini bisa mulai menjadi tabungan buat masa depan tentu para atlet. Bisa hilang rasa cinta yang kalau tetap masih ada, bisa kasih sama Barcelona, biar waktu yang bicara. Terlihat pula kesempatan ini digunakan Menpora untuk berbincang dan memotivasi para atlet, serta ikut mencoba tenis meja dan boccia. Pujian juga diberikan Menpora untuk fasilitas PTC yang canggih, lengkap, dan bertaraf internasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pasukan pengamanan Presiden rutin menggelar acara serah terima pengawal istana setiap Minggu pagi di Istana Merdeka. Prosesi ini menarik perhatian warga dan juga peserta Car Free Day yang ingin menyaksikan langsung atraksi pengawalan presidensial. Minggu pagi, pasukan pengamanan Presiden menggelar upacara serah terima pengawal Istana Kepresidenan di Istana Merdeka. Upacara dimulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat dan terbuka untuk masyarakat termasuk peserta Car Free Day sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan bahwa prosesi dikemas hikmat dan atraktif. Komandan Pas Pampres, Majen TNI Edwin Sumanta, memastikan upacara menampilkan disiplin, profesionalisme, serta nilai estetika tinggi, sekaligus memberi kesempatan bagi masyarakat untuk bersuah foto dengan latar Istana Kepresidenan.
Setiap pelaksanaan melibatkan sekitar 150 personel, termasuk 30 ekor kuda yang memperindah formasi pasukan berkuda. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya masyarakat yang hadir menyaksikan tradisi ini, menjadikan upacara sebagai simbol profesionalisme Pas Pampres, sekaligus memperkuat citra istana sebagai rumah rakyat yang terbuka dan membanggakan. Hari ini saya menyaksikan dipersilakan menyaksikan acara serah terima tugas, yang mana ini saya baru pertama kali melihat seperti ini dan itu sangat bagus sekali. Rasanya inilah yang dinamakan tidak membedakan di mana masyarakat sendiri itu bisa melihat bagaimana adanya kegiatan atau aktivitas serah terima tugas di jajaran stasi istana ini. Oh, cukup bagus, cukup impresif. Saya senang sekali ngeliatnya ya. Apalagi kalau saya nggak tahu nih kira-kira berapa bulan sekali diadakan ya. Harus minggu sekali, tiap minggu diadakan seperti ini cukup bagus. Jadi makin mendekatkan masyarakat dengan para pembela negara gitu. Iya, saya berharapan walaupun mereka mengamankan tapi dengan masyarakat tetap dekat gitu loh Mbak. Ya kan, jadi tidak ada jarak antara istana dengan rakyat. Ya gitu loh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau kesiapan perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili di Kelenteng Sampo, Kong, Kota Semarang, Jawa Tengah, tepatnya pada Sabtu 14 Februari 2026. Peninjauan ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga persatuan dan harmoni kebangsaan. Menjelang puncak perayaan Tahun Baru Imlek 2577 Kongzili, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke Kelenteng Sampokong, Semarang pada Sabtu 14 Februari 2026. Kehadiran orang nomor 2 di Indonesia ini bertujuan memastikan kesiapan gelaran Imlek Vagansa Harmoni Nusantara 2026 yang menjadi ikon persatuan di Jawa Tengah. Wapres mengecek berbagai kesiapan teknis, mulai dari penataan kawasan, pemasangan lampion, hingga area utama perayaan. Ia pun juga menyaksikan pertunjukan barongsai yang menjadi atraksi khas Imlek. Pengelola Yayasan Kelenteng Agung Sampokong, Mulyadi, menyampaikan rasa terima kasihnya atas kunjungan Wapres untuk melihat persiapan perayaan Imlek. Ia menambahkan bahwa Wapres turut mengapresiasi kesiapan perayaan yang dilakukan pengelola, termasuk pelestarian nilai sejarah kawasan tersebut. Dalam agenda tersebut, Mas Wapres, Mas Gibran berkenan hadir untuk meninjau langsung persiapan kami. Nah, itu Mas Wapres juga mengapresiasi bahwa kita mempersiapkan, dan Mas Wapres lihat sendiri bagaimana banyaknya lampion yang kita siapkan, kemudian cagar budayanya apa, dan bahkan tadi ada gedung yang mangkrak, Mas Wapres mengatakan siap membantu. Wah, itu luar biasa sekali bagi kami. Ya, seorang wakil presiden mau datang ke sini dan mau membantu di tengah-tengah kesulitan kami, itu luar biasa buat kami. Kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya untuk pemerintah Kota Semarang, pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang sudah membantu proses sehingga beliau bisa hadir di sini, dan juga untuk beliaunya sendiri yang berkenan hadir menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan beliau. Dengan jadwal beliau yang padat masih berkenan hadir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Masyarakat lintas etnis memadati Pasar Imlek Semawis di kawasan Pecinan, Kota Semarang pada Sabtu malam 14 Februari 2026 saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dalam acara tersebut. Wapres menyampaikan apresiasinya atas tradisi yang dinilai mampu menggerakkan ekonomi rakyat sekaligus merawat kebinekaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka turut hadir untuk memeriahkan suasana Pasar Imlek Semawis di Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam 14 Februari 2026. Kehadiran Wapres disambut antusias masyarakat dan turut menyapa para pengunjung dan pedagang yang memadati area Pasar Imlek Semawis yang setiap tahun menjadi salah satu ikon perayaan Imlek di Kota Semarang. Wapres menyampaikan bahwa pentingnya merawat tradisi sebagai identitas kebudayaan bangsa yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Ia pun mengungkapkan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini secara rutin
yang memberikan dampak positif bagi penguatan ekonomi warga serta menjadi wujud nyata hidupnya toleransi dan kebersamaan di tengah masyarakat. Hal tersebut terlihat dari keberagaman latar belakang pengunjung dan pedagang yang berpartisipasi dalam Pasar Sembawis. Dengan keberlanjutan tradisi seperti Pasar Imlek Sembawis, diharapkan nilai-nilai toleransi, kebersamaan serta semangat persatuan dalam keberagaman dapat terus terpelihara dan diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi penerus bangsa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi bencana tanah gerak di Kampung Sekip RT 07 RW 01, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang pada Sabtu 14 Februari. Pemerintah memastikan keselamatan warga menjadi prioritas sekaligus menyiapkan relokasi sementara bagi korban yang terdampak. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung lokasi terdampak tanah bergerak di Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang pada Sabtu 14 Februari 2026. Di lokasi, Wapres berdialog dengan warga yang kini mengungsi. Ia menegaskan bahwa keselamatan warga adalah prioritas utama. Meskipun sejauh ini tidak ada korban jiwa maupun luka, Wapres mengingatkan agar warga terus meningkatkan kewaspadaan, terutama karena banyak anak-anak dan bayi di area terdampak. Selain memeriksa kondisi fisik lokasi, Wapres memastikan kesiapan posko pengungsian, mulai dari ketersediaan makanan hingga layanan kesehatan. Ia meminta aparat setempat menjamin seluruh warga terdampak mendapatkan kebutuhan dasar secara layak dan memadai. Terkait langkah lanjutan termasuk opsi relokasi, Wapres menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan segera merumuskan solusi terbaik bagi warga terdampak. Keselamatan Bapak Ibu yang nomor satu ya. Nanti untuk masalah relokasi dan lain-lain nanti akan segera dicarikan solusinya oleh Pak Gubernur, Wali Kota juga. Jadi Bapak Ibu, ini saya mohon jangan bolak-balik ke rumah yang lama. Kita nggak tahu tanah bergeraknya ini nanti seberapa meluas. Hati-hati sekali. Pokoknya keselamatan Bapak Ibu nomor satu. Ini hati-hati sekali, di sini banyak anak-anak, banyak lansia. Hati-hati sekali. Dan yang penting keselamatan nomor satu. Dan ini kan kemarin tidak ada ini ya, korban ya. Tidak ada luka-luka, itu yang paling penting. Dan saya lihat di sini tadi banyak anak-anak, ada bayi juga tadi. Ya, yang penting inilah Pak Camat di pengungsian makan 3 kali sehari, ada posko untuk berobat juga, ada sampai ada yang sakit dan lain-lain. Situasi sekarang masih hujan terus, hati-hati sekali. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi masih dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang meninjau pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 untuk memastikan proyek pengendalian rob di Pantura berjalan sesuai dengan target. Proyek ini menjadi infrastruktur kunci untuk melindungi kawasan pesisir sekaligus memperkuat konektivitas wilayah. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung progres pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak Seksi 1 di Semarang, Jawa Tengah pada Minggu 15 Februari 2026. Ruas tol yang menghubungkan Kaligawe, Kota Semarang hingga Sayung, Kabupaten Demak tersebut tidak hanya dirancang sebagai infrastruktur konektivitas, tetapi juga sebagai giant sea wall yang terintegrasi dengan kolam retensi Terboyo. Wapres menegaskan pentingnya pembangunan jalan tol ini sesuai timeline yang telah ditetapkan, sehingga dapat segera beroperasi dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Selain mendorong percepatan konstruksi jalan dan giant sea wall, Wapres juga memberi perhatian pada optimalisasi kolam retensi Terboyo dan Sri Wulan. Ia meminta pemerintah provinsi dan kota memastikan keduanya tidak hanya berfungsi sebagai pengendali banjir, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi masyarakat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, program MBK hanya berdampak pada peningkatan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menggeliatkan sektor ekonomi. Salah satu efeknya terlihat dari lonjakan penjualan sepeda motor yang mencapai 4,9 juta unit sepanjang 2025.
Program makan bergizi gratis tidak hanya menjadi program sosial, tetapi juga mulai menunjukkan efek ekonomi yang signifikan. Kebijakan ini memunculkan pergerakan baru di sejumlah sektor usaha, seiring meningkatnya aktivitas distribusi dan operasional di berbagai daerah. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut dampak tersebut terlihat dari lonjakan penjualan kendaraan bermotor sepanjang 2025. Dalam Forum Indonesia Economic Outlook di Jakarta pada 13 Februari, Dadan mengungkapkan data dari salah satu agen tunggal pemegang merek yang mencatat penjualan sepeda motor mencapai 4,9 juta unit pada 2025. Peningkatan ini berkaitan dengan bertumbuhnya satuan pelayanan pemenuhan gizi di berbagai wilayah, serta naiknya daya beli pegawai SPPG. Selain sepeda motor, permintaan mobil untuk kebutuhan operasional juga mengalami kenaikan. Ternyata program makan bergizi gratis tidak hanya menyasar produk-produk pertanian untuk menjadi bahan baku, tapi juga berdampak terhadap ekonomi lain. Ternyata dari data AHM, satu slide sebelumnya, kita melihat angka penjualan motor mencapai 4,9 juta tahun 2025 dan ini terdongkrak oleh program MBG. Kenapa? Karena saya dapat laporan di SPPG itu pegawainya sekarang 60% beli motor. Jadi kalau ada 50 orang kali 60% artinya 30 orang beli motor sehingga motornya naik. Kemudian juga berdampak terhadap salah satu merek mobil yang sedang beredar di masyarakat dan itu populer, yang selama ini mungkin tidak laku karena satu SPPG butuh 2 mobil. Kalau sekarang sudah ada 23.000 SPPG, itu artinya dibutuhkan 46.000 mobil jenis itu, dan sekarang termasuk mobil yang sulit dicari. Efek berantai MBG turut terasa di sektor pertanian dan pangan. Petani hidroponik mencatat lonjakan omset hingga 2 kali lipat, sementara peternak di Boyolali dan Bandung mulai memperluas produksi susu pasteurisasi serta membangun fasilitas penyimpanan dingin. Pelaku usaha kecil seperti produsen tahu yang sebelumnya tertekan kini kembali bangkit seiring meningkatnya permintaan pasar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Stella Christy mengumumkan Sekolah Garuda membuka 96 lowongan guru untuk ajaran 2026-2027. Pendaftaran dilakukan daring dan ditutup pada 16 Februari 2026. Pemerintah membuka rekrutmen guru dan pimpinan untuk 4 sekolah Garuda baru yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2026-2027. Total 96 guru dan 20 posisi kepala serta wakil kepala sekolah disiapkan dengan pendaftaran daring ditutup 16 Februari 2026 untuk guru dan 15 Februari 2026 untuk pimpinan sekolah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia Stella Christy menekankan bahwa kualitas guru dan pimpinan sekolah menjadi kunci keberhasilan program Sekolah Garuda. Seleksi ditujukan bagi guru berprestasi dari seluruh Indonesia untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi siswa. Tahun ini, 4 sekolah Garuda baru akan dibuka untuk tahun ajaran 2026-2027. Kita membutuhkan 96 guru dan 20 wakil kepala sekolah dan kepala sekolah. Kita memanggil seluruh guru-guru yang berprestasi, karena ini hanya khusus untuk guru-guru yang berprestasi untuk mendaftar sebagai guru dan kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Pendaftaran ditutup, waktunya tinggal sebentar lagi. Syarat pendaftaran yakni calon pelamar harus WNI, usia maksimal 32 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai jabatan, sertifikat pendidik atau PPG, serta kemampuan bahasa Inggris aktif. Persyaratan tambahan termasuk IPK minimal 3,25, menguasai pembelajaran berbasis teknologi, bebas narkoba, dan bersedia tinggal di lingkungan sekolah berasrama. Pendaftaran dilakukan melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyatakan Indonesia akan mengembangkan energi terbarukan hingga 50.000 megawatt hingga 2035 dengan investasi sebesar 1.650 triliun, di mana program ini diharapkan memperkuat ketahanan energi dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Untuk 2025 sampai dengan 2035, kita 50 gigawatt itu kita dorong dengan memakai energi baru terbarukan. Indonesia menyiapkan pengembangan energi terbarukan hingga 50.000 megawatt dalam 10 tahun ke depan dengan nilai investasi sekitar 1.650 triliun rupiah.
Program ini diharapkan membuka peluang pembiayaan bagi perbankan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Dalam acara Indonesia Economy Outlook 2026 di Jakarta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menekankan pentingnya keterlibatan bank dalam negeri agar manfaat pembiayaan tetap berputar di Indonesia. Proyek energi terbarukan ini juga memiliki jaminan pembelian sehingga menjadi peluang strategis bagi sektor keuangan nasional. Di RUPTL kita sekarang untuk 2025 sampai dengan 2035 kita 50 gigawatt itu kita dorong dengan memakai energi baru terbarukan. Baik air, kemudian matahari dengan total investasi kurang lebih sekitar 1.650 triliun. Jadi ini peluang-peluang yang menjadi trigger pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Jadi kalau teman-teman perbankan nasional nggak membiayai ini, pasti perbankan asing dengan bunga yang lebih murah akan masuk. Dan itu pasti begitu uang masuk, keluar lagi ke sana. Dan ini yang kita tidak inginkan. Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi energi baru terbarukan Indonesia sangat besar. Antara lain tenaga surya sekitar 3.934 MW dan gabungan energi angin, air, dan laut sekitar 311 MW. Pengembangan EBT ini tidak hanya memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan pada impor energi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan jembatan akses antara desa di area Bendungan Lau Simeme, Deli Serdang, Sumatera Utara segera rampung sebelum bendungan tersebut penuh terisi air. Untuk kondisi saat ini, Bendungan Lau Simeme masih dalam tahap optimalisasi pemanfaatan. Kehadiran Bendungan Lau Simeme yang berlokasi di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara diharapkan mampu memberi manfaat besar, salah satunya untuk mengurangi potensi genangan banjir yang ada di sejumlah wilayah Kota Medan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyoroti kondisi infrastruktur pendukung seperti jembatan penghubung desa di sekitar Bendungan Lau Simeme ini harus segera diselesaikan agar akses antar desa dapat dilalui masyarakat saat kondisi bendungan terisi penuh. Hal itu disampaikan Dodi dalam tinjauan ke Bendungan Lau Simeme, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Minggu kemarin. Dodi menegaskan akses jembatan ini ditargetkan rampung pada Juni tahun ini agar pengisian air dalam bendungan dapat dimulai. Hari ini kita berkunjung ke Bendungan Lau Simeme yang sudah diresmikan 2024, tapi masih ada kewajiban dari pengelola bendungan untuk membuat jembatan yang menghubungkan beberapa desa keluar, karena manakala bendungan kita airi full ya, penuh berapa? 20 juta kubik. 21 juta kubik. Dua desa ini akan terputus hubungannya dengan dunia luar. Lebih lanjut, bendungan ini memiliki kapasitas penampungan air sebesar 21,7 juta meter kubik dengan luas genangan mencapai 125,84 hektar. Dari Deli Serdang, Bex Munte, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, progres pemasangan gorong-gorong Aramco di Desa Tawarbegi, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, kini telah mencapai sekitar 60%. Pekerjaan ini dilaksanakan oleh Satgas Gulbenkal, Yonzikon 14, Srada Wirya Samertitaya sebagai bagian dari percepatan pemulihan infrastruktur pasca bencana banjir bandang dan juga tanah longsor. Pemasangan gorong-gorong Aramco di Desa Tawarbegi, Kecamatan Permata terus dikebut oleh Satgas Gulbenkal Yonzikon 14, Srada Wirya Samertitaya. Hingga pertengahan Februari, progres pekerjaan telah mencapai sekitar 60%. Infrastruktur ini dibangun untuk menggantikan fasilitas yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor yang sempat menghambat akses transportasi warga. Gorong-gorong Aramco berperan penting dalam meningkatkan sistem drainase, sekaligus memastikan jalur penghubung antar desa dapat dilalui kembali dengan aman. Personel di lapangan terus bekerja secara maksimal agar target penyelesaian dapat tercapai sebelum bulan suci Ramadan. Diharapkan dengan rampungnya pembangunan ini, mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat kembali berjalan lancar dan lebih tertata. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Menteri Pertanian Arman Sulaiman memastikan stok beras Bulog aman dan terus bertambah dalam 3 bulan ke depan. Stok diperkirakan bisa mencapai 6 juta ton. Dalam Indonesia Economic Outlook 2026 di Jakarta, terungkap bahwa stok beras Indonesia pada awal 2026 sangat aman dan melimpah. Cadangan beras pemerintah di Bulog per Februari tercatat 3,3 juta ton. Berkat keberhasilan pemerintah mencapai swasembada pangan dan produksi beras nasional 2025 yang menembus 34,71 juta ton, sehingga negara tidak perlu impor lagi. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut produksi beras terus meningkat dan stok Bulog diperkirakan bisa mencapai 6 juta ton dalam 3 bulan ke depan, melebihi kapasitas gudang yang hanya 3 juta ton. Hingga akhir Februari, stok diproyeksikan bertambah menjadi 3,94 juta ton, mendorong Bulog menyewa tambahan gudang berkapasitas 1 juta ton. Produksi beras kita meningkat tajam. Kemungkinan 3 bulan ke depan itu 6 juta ton. Sedangkan kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Sekarang ini, bulan ini kemungkinan 3,94 juta ton. Sekarang kita sudah sewa gudang 1 juta ton, 1 juta, kapasitas 1 juta, tetapi produksi beras kita meningkat tajam. Kemungkinan 3 bulan ke depan itu 6 juta ton. Sedangkan kapasitas gudang hanya 3 juta ton. Ini mungkin butuh dana tambahan. Lonjakan produksi ini membuat Bulog membutuhkan lebih banyak gudang tambahan. Amran menekankan sewa gudang baru diperlukan untuk menampung produksi beras yang terus meningkat, meski memerlukan dana tambahan untuk ekspansi kapasitas penyimpanan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Perum Bulog mulai menjajaki ekspor beras premium ke Arab Saudi pada tahun ini. Produk tersebut ditawarkan kepada importir setempat untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji dan juga umroh. Upaya memperluas pasar pangan nasional mulai digencarkan ke Timur Tengah. Perum Bulog menawarkan beras haji Nusantara kepada para importir Arab Saudi sebagai bagian dari strategi ekspor beras premium untuk kebutuhan jemaah haji dan umroh. Penawaran itu dilakukan dalam forum bisnis matching yang digelar Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah. Dalam kesempatan tersebut, importir mencicipi langsung nasi dari beras Indonesia dan memberikan respon positif, menilai teksturnya pulen, aromanya baik, serta sesuai dengan selera pasar setempat. Direktur Utama Bulog Ahmad Riza Ramdhani menyebut antusiasme ini sebagai sinyal kuat peluang ekspor ke Mekah, Madinah, dan Jeddah. Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk memulai ekspor beras premium ke Arab Saudi tahun ini. Dalam Rakortas Pangan disepakati pengiriman awal sebanyak 2.280 ton pada pekan ketiga Februari 2026 guna memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji sekaligus membuka jalan masuk ke rantai pasok haji dan umroh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Diduga korsleting listrik, gudang alat catering terbakar. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Apa saja peristiwa terhangat yang akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, gudang penyimpanan alat catering di Jalan Kebagusan Raya Pasar Minggu, Jakarta Selatan terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.
Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bahan material di gudang penyimpanan alat catering di Jalan Kebagusan Raya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Tugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gulkarmat Jakarta Selatan berjibaku memadamkan api agar api tidak merembet ke bangunan lainnya. Perwira Piket Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Rikwanto, mengatakan dugaan sementara kebakaran berasal dari korsleting listrik yang menyambar ke bagian yang mudah terbakar. Bisa dijelaskan ini yang terbakar apa, dan? Ini yang terbakar gudang peralatan catering yang berada di Jalan Kebagusan Raya, Kecamatan Pasar Minggu. Dugaan sementara apa, Pak? Dugaan sementara informasi dari warga karena yang terbakar dari posisi belakang, informasi kalau saya lihat dari korsleting listrik. Pada saat kejadian sedang beraktivitas atau enggak, Sindan? Untuk Karyawan tidak beraktivitas karena kejadian pada jam 4.57 setelah subuh. Untuk sumber air sendiri jauh atau enggak, Sindan? Untuk sumber air sini agak kendala karena agak jauh, berada di jalan depan gedung PKK yang arah sebelah timur Jalan Kebagusan. Berarti dalam keadaan kosong tadi? Dalam keadaan kosong Gedungnya ini tidak ada penghuni. Ada penghuninya di atas semua, di kamar atas informasinya ada. Selamat semua atau gimana, Dan? Informasi dari pemilik untuk penghuni karyawan selamat, tidak ada korban. Sebanyak 17 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan sejago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Guna mengungkap penyebab pasti kebakaran, kasus kebakaran ini ditangani Polsek Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Nasib malang menimpa seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Kopo, Serang, Banten, di mana korban tewas usai sepeda motor yang dikendarainya terjatuh akibat gagal menyalip dan bersenggolan dengan truk. Rekaman video amatir warga memperlihatkan pasca kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cikande Rangkas Bitung, tepatnya di Desa Gabus, Kecamatan Kopo, Serang, Banten. Seorang ibu rumah tangga asal Desa Junti tewas seketika usai terlindas ban truk. Insiden bermula saat truk box bernomor polisi B9386NEU melaju dari arah Cikande. Di saat bersamaan, motor korban berusaha mendahului, namun hilang kendali hingga menyenggol badan truk. Akibatnya, korban terjatuh ke sisi kanan dan masuk ke kolong truk hingga terlindas ban belakang. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah korban. Antara mobil dengan sepeda motor, yaitu hanya terjadi serempetan, namun untuk kronologis lebih jelasnya kami masih dalam penyelidikan. Untuk korban jiwa meninggal dunia. Kalau untuk kendaraan mobil box itu dari arah kemana? Dari arah Cikande menuju Jawilan. Kalau motor sendiri satu arah. Untuk imbauan ya agar berhati-hati di jalan, apalagi mengingat ini musim hujan, untuk lebih konsentrasi dan lebih memperhatikan situasi arus lalu lintas. Guna proses penyelidikan lebih lanjut, kedua kendaraan yang terlibat beserta sopir truk kini diamankan ke Mapores Serang. Dari Serang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Sejumlah warga terlibat saling serang menggunakan parang di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sekip Jaya, Kabupaten Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Tepatnya pada Jumat 13 Februari pada siang hari. Diduga aksi saling serang ini akibat rebutan lahan parkir. Tapi kalau kondisinya sudah parah, dia baru bakal ngasih uangnya. Nah, selama jam ke depan. Sejumlah warga dengan menggunakan sajam ini sempat viral di media sosial karena terekam salah satu kamera milik warga yang tengah memarkirkan kendaraan di lokasi kejadian. Pihak kepolisian Polsek Kemuning membenarkan adanya insiden ini. Namun saat didatangi lokasi tempat kejadian perkara, sejumlah pihak yang terlibat sudah tidak berada di lokasi. Dalam insiden ini, pihak kepolisian memastikan tidak ada korban, dikarenakan saat kejadian berlangsung sempat dilerai oleh sejumlah warga. Baik, untuk video tersebut dapat kami jelaskan untuk peristiwanya ya tepatnya dari tanggal 13 Februari sekitar pukul 11.15. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, ya untuk dari kami telah mendatangi TKP, melaksanakan pemeriksaan dan saksi-saksi bahwa benar ada kejadian tersebut. Atas peristiwa itu ada yang terluka, Bang?
Tadi belum tidak ada yang terluka ya, dan dari kedua pihak tidak ada yang melaporkan dan kami tetap merespon terhadap kejadian tersebut. Untuk sementara ya yang kita dapatkan informasi di latar belakang ketersinggungan karena mereka saling kenal. Usai insiden ini viral di media sosial, lokasi tempat kejadian nampak sepi dari aktivitas. Bahkan sejumlah saksi mata menolak dimintai keterangan terkait insiden yang terjadi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, diduga akibat pengaruh minuman keras, 2 kelompok pemuda di Kota Ambon, Maluku terlibat bentrok pada Minggu 15 Februari 2026 pagi. Massa saling serang menggunakan batu dan senjata tajam di kawasan pusat perbelanjaan Ambon Plaza. Parang itu. Bentrokan antar pemuda pecah di Jalan Samratulangi, kawasan Ambon Plaza, pada Minggu 15 Februari 2026 pukul 6 waktu Indonesia Timur. 2 kelompok massa terlibat aksi saling serang menggunakan lemparan batu dan senjata tajam. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi terpaksa melepaskan tembakan peringatan dan gas air mata untuk memecah konsentrasi massa. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka akibat lemparan batu. Sentau sekitar jam berapa? Tapi baku lempar. Dong selain baku lempar, apa lagi bawa senjata lagi? Ada parang begitu. Orang itu mau dipertikan sini tuh. Berarti lalu panik juga. Kalau bapak tadi panik atau gimana? Tadi panik ya? Mencari tempat itu bisa tuh. Mau antar penumpang juga takut lah. Berapa banyak orang kan? Banyak juga tadi. Banyak, barang dari bawah dan dari atas lah. Oh, dari atasnya 2 kelompok kan? Iya. Itu apa? Pemimpinnya apa? Mabuk atau gimana? Kurang tahu lah. Iya. Sekarang bagaimana su? Aman-aman sekarang? Ya, aman. Disentak atau aman juga sentak. Kericuhan diduga dipicu oleh pengaruh minuman keras saat sekelompok pemuda datang ke lokasi. Akibatnya, aktivitas perdagangan di pusat kota sempat lumpuh karena warga dan pedagang takut menjadi korban salah sasar. Ya, dong kejadian nih. Karena tuh sudah jam 9, sementara katanya jam-jam 6 ke jam 4 pagi. Jadi terlambat buka? Iya, saya buka terlambat. Jadi terlambat buka ya? Iya. Jam 10 tadi saya nggak ada apa-apa nih. Kenapa dibaksa saya? Minggu siang, situasi di lokasi mulai kondusif setelah dilakukan pembersihan sisa material batu di jalan raya. Guna antisipasi bentrokan susulan, puluhan personel kepolisian kini bersiaga di titik koordinat dan terus melakukan patroli intensif di sekitar kota Ambon. Dari Ambon, Maluku, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kurang dari sepekan menjelang puasa Ramadan, tradisi munggahan ziarah bagi keluarga yang sudah meninggal dilakukan para warga di berbagai TPU di Jakarta. Di TPU Kawi-Kawi Johar Baru, Jakarta Pusat, ratusan peziarah datangi TPU yang membuat para pedagang bunga mengalami peningkatan penjualan. Tradisi munggahan ziarah jelang pelaksanaan bulan puasa Ramadan dilakukan para warga di akhir pekan terakhir. Di TPU Kawi-Kawi, Johar Baru, Jakarta Pusat, sejak Sabtu pagi, ratusan warga silih berganti mendatangi TPU untuk melakukan doa kepada keluarga yang sudah meninggal. Ramainya pengunjung TPU membuat para pedagang bunga mengalami keuntungan daripada tahun lalu, di mana pada tahun ini warga yang datang jauh lebih ramai. Ini mengunjungi ziarah ke siapa, Bu? Ke kakek, ke nenek, sama ke itu tante. Keluarga. Setiap tahun, Bu? Iya. Baca Yasin, Pak, biasa doa gitu. Doa. Sama siapa aja, Bu? Sini? Sama ibu saya, sama ini, sama sepupu, sama anak-anak. Adanya ibu saya. Berarti satu keluarga, Bu ya? Iya. Setiap tahun nih, Bu ya? Setiap tahun. Dari mana, Bu? Saya dari Keramat Pulau, Pak. Udah berapa lama nih jaga? Kalau kembang mah kita udah pas munggahan aja sih, Pak. Munggahan aja. Ini jual apa aja? Kembang, air mawar. Udah mainnya aja nih parkir kita nih. Penjualan. Alhamdulillah Pak, kalau memang ini kan menjelang mau munggahan nih, mau puasa nih, kita kan paling orang pada makam nih Pak, ada lah Pak. Berapa keuntungannya? Ya bisa 500 lah per hari lah. Dari Jakarta, Gio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, jelang perayaan Imlek 2577 Kongzili pada 17 Februari mendatang, Wihara Dharma Bakti telah melakukan persiapan terbaik untuk menyambut para umat Buddha dan Tionghoa yang akan sembahyang serta berziarah. Vihara Dharma Bakti menjadi pusat ibadah utama para umat Tionghoa saat perayaan Imlek. Terlebih, vihara ini populer sebagai destinasi wisata sejarah dengan arsitektur khas Tionghoa. Pemirsa, menyambut tahun baru Imlek ke 2577 Kongzili atau bertepatan dengan 17 Februari 2026, ini berbagai vihara di Jakarta sudah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya di Vihara Dharma Bakti Petak 9 Glodok, Jakarta Barat yang memang sudah melakukan persiapan untuk keamanan dan juga kenyamanan para umat, pengunjung dan juga tamu-tamu baik itu peziarah. Dan juga memang di tanggal 16 Februari 2026 ini Vihara Petak 9 atau Vihara Dharma Bakti Petak 9 ini akan buka selama 24 jam. Jadi para umat yang akan melakukan ibadah ini bisa melakukan ibadah secara mandiri atau masing-masing hingga esok hari pada tanggal 17 Februari 2026 ini Vihara Dharma Bakti sendiri akan buka hingga pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Dan juga memang di Vihara Dharma Bakti sendiri ini ada yang menjadi hal menarik. Salah satunya adalah patung Dewi Kwan Im yang memang dikeramatkan dan juga menjadi salah satu yang paling dicari oleh para pengunjung dan juga tamu di Vihara Dharma Bakti ini. Dan juga memang patung Dewi Kwan Im ini sudah tersedia di atas, artinya tuh sudah terpasang atau terpapang rapi di altar dengan berbagai persiapan yang terdiri dari buah jeruk, buah anggur dan juga buah apel yang masih segar. Dan memang para tamu ataupun para umat Buddha dan juga Konghucu yang sudah melakukan ibadah di atas dengan peribadatan doa seperti itu, dilanjutkan mereka dengan melakukan ibadah di bawah, yakni dengan pembakaran dupa atau lilin dan juga pembakaran kertas sebagai wujud penghormatan bagi para leluhur dan juga dewa-dewi yang berada di alam baka. Dan untuk esok ini pelaksanaan tahun baru Imlek ini akan dilaksanakan dari pagi hari dengan memang tidak ada pengamanan yang begitu signifikan atau yang dikhususkan di Vihara Dharma Bakti Petak 9 ini sendiri, dikarenakan memang hanya ada pengecekan. Tadi kami sudah melihat pengecekan dari pihak Polda Metro Jaya sendiri, yakni pengecekan pengamanan dan juga kenyamanan para pengunjung di Vihara Dharma Bakti. Dan juga di sini ada pihak dari Babinsa yang memang setiap harinya melakukan monitor kewilayahan khususnya di tahun baru Imlek ini sendiri. Dan memang pemirsa, vihara yang berlokasi di Jalan Kemenangan 3 nomor 13 Petak 9 Glodok, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat ini telah dibangun cukup lama oleh Letnan Tionghoa Wei Hoin pada tahun 1650, sehingga memang Vihara Dharma Bakti ini merupakan vihara tertua dan cukup bersejarah bagi umat Tionghoa, khususnya para umat Buddha dan juga umat Konghucu. Dan juga memang vihara ini menjadi pusat ibadah utama begitu ya, khususnya pada saat Imlek, serta populer sebagai destinasi wisata sejarah dengan ornamen-ornamen ciri khasnya, yakni ornamen khas Tionghoa begitu. Dan vihara ini juga memang pada tahun 1740 memang sempat terjadi peristiwa tidak mengenakan, yakni terjadinya kebakaran. Sempat kebakar namun dibangun kembali dan juga menjadikan saksi sejarah panjang pecinan di Jakarta. Dan pada 2 Maret 2015, Vihara Dharma Bakti ini di kawasan padat penduduk ini kembali terbakar dan mengakibatkan kerusakan. Namun pada saat ini vihara ini masih menjadi pusat ibadah atau pusat ibadah utama bagi para umat Buddha dan Konghucu untuk melakukan peribadatan, terutama pada saat tahun baru Imlek. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Perayaan Imlek tahun 2026 ini berbeda jika biasanya barongsai tampil di panggung terbuka. Kali ini atraksi tradisional itu hadir di bawah permukaan air. SeaWorld Ancol menghadirkan pengalaman Imlek yang tak biasa bagi pengunjung. Dan berikut adalah informasi dari jurnalis Sinpo TV Jihan Nabila dan juru kamera Mutia Anggaidi.
Gong si Pacai, halo pemirsa Sinpo TV, momen Tahun Baru Imlek ini selalu identik dengan dentuman, tamburan, kemudian juga gerakan lincah dari barongsai, dan tentunya ini juga tidak lupa dengan nuansa merah dan juga emas yang memiliki arti membawa harapan dan juga keuntungan. Nah, di Imlek tahun 2026 ini memang sangat berbeda, di mana ini dihadirkan pengalaman yang cukup berbeda, yakni bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar Jakarta maupun di wilayah di luar Jakarta ataupun Jabodetabek. Nah, di SeaWorld Ancol ini menghadirkan pertunjukan barongsai underwater, di mana ini sebuah atraksi unik yang tentunya ini memadukan seni tradisional dengan tradisional Tionghoa dengan keindahan dari dunia bawah laut. Dan tadi kita juga bisa melihat bahwa barongsai underwater ini memang ditampilkan untuk para pengunjung yang hadir ke SeaWorld Ancol, di mana biasanya kalau barongsai ini tampil kita bisa melihat di pertunjukan ataupun di panggung mall. Namun kali ini di SeaWorld ini menghadirkan pertunjukan barongsai di underwater, di mana untuk pertunjukan kali ini hanya digelar selama 4 hari, yakni pada tanggal 14 hingga 17 Februari 2026 dengan 2 sesi, yakni pada sesi pertama pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan di sesi kedua pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dan dapat saya sampaikan juga kepada pemirsa Sinpo TV bahwa barongsai underwater ini ditunjukkan di akuarium raksasa di SeaWorld Ancol dengan memiliki kedalaman 7 meter. Nah, daripada penasaran pemirsa Sinpo TV, saya akan mengajak pemirsa Sinpo TV untuk berbincang lebih lanjut mengenai barongsai underwater dengan tim penyelam dari barongsai underwater di SeaWorld Ancol, Jakarta. Halo, selamat siang Mas. Selalu, selamat siang Kak. Mas, bisa perkenalkan nggak nih namanya siapa nih Mas? Nama saya Fahri Haryansyah dari SeaWorld Ancol. Mas, tadi kan kita juga sudah melihat ya penampilan ataupun pertunjukan dari barongsai underwater ini. Bisa dijelaskan nggak sih ini persiapan yang memang harus dilakukan untuk tampil di kedalaman 7 meter ini? Jadi untuk barongsai underwater ini kita hampir setiap tahun sudah melakukannya. Untuk kegiatan-kegiatan ini kita harus persiapan di 1 minggu sebelum hari H. Dan untuk kesulitan-kesulitan yang kita mengalami itu seperti kayak membangun komunikasi dan kekompakan antar tim, antara underwater dengan talent yang ada di depan ya. Itu membangun chemistry ataupun kekompakannya itu sangat sulit. Untuk buoyancy dan pernafasan, untuk dari teman-teman penyelam bisa kita lihat dengan berjalan dengan lancar, dengan aman. Mas, kalau misalkan tadi kan ada persiapan yang harus dilakukan H-7, H-1 begitu ya. Nah, kemudian ada nggak sih tantangan terbesar yang tentunya ini saat menari di dalam air ini dibandingkan darat kan tidak ada tekanan ataupun tantangan gitu ya. Nah, kalau di tantangan di laut ada nggak sih Mas? Untuk tantangan yang di dalam air ini seperti kayak mengatur pernapasan dan buoyancy. Untuk membangun kekompakan juga sangat kita perhatikan lebih ini sama teman-teman, antara kepala dengan ekor harus kompak dengan mengayun dengan sama-sama untuk membangun agar pergerakannya itu lebih mudah. Mas, ini bisa dijelaskan nggak nih? Ini pemirsa Sinpo TV dapat saya sampaikan juga, ini di depan saya atau di samping saya ada alat untuk menyelam ya. Ini bisa dijelaskan nggak sih ini alat penyelamnya gitu Mas? Untuk alat penyelamnya ini kurang lebih hingga 15 kilo sampai ya kurang lebih 15 kilo untuk tabung penyelaman. Berarti ini artinya untuk membantu penyelaman di bawah laut gitu ya. Oke, Mas, berapa lama sih latihan yang memang benar-benar harus dibutuhkan untuk menyelaraskan koreografi dari tim keseluruhan ini nih Mas? Untuk persiapan antara di barongsai di underwater dengan talent yang ada di depan, kita memerlukan waktu 7 hari ya Kak, untuk membangun chemistry ataupun kekompakan, benar-benar kompak agar menyajikan untuk pengunjung agar terlihat lebih menarik. Berarti ada teknik khusus begitu ya? Ada teknik khususnya untuk diver di sini udah berlisensi juga, untuk buoyancy-nya aman, pernafasannya aman. Oke, baik, terima kasih ya Mas. Sama-sama Kak. Nah, pemirsa Sinpo TV, itulah tadi kami berbincang dengan
tim dari penyelam barongsai underwater, di mana memang tadi dikatakan bahwa membutuhkan lisensi penyelam ataupun teknik khusus dan tidak sembarangan orang ini bisa melakukan penyelaman ataupun melakukan koreografi dengan sangat kompak dengan kedalaman 7 meter, dan memang tentunya melalui konsep inovatif ini SeaWorld Ancol tidak hanya menghadirkan hiburan tetapi juga memperkaya perayaan Imlek dengan sentuhan edukasi dan juga kreativitas. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Jakarta. Jihan Nabila dan juga juru kamera Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sebanyak 900 pelajar SMP dan tenaga pendidik melaksanakan pawai tarhib jelang bulan suci Ramadan. Acara ini digelar sebagai bentuk syukur dan persiapan spiritual menyambut bulan suci yang akan segera tiba. Suasana penuh keceriaan menyelimuti keluarga besar SMP Negeri 1 Majalengka pada Jumat dengan atribut kreatif untuk mengikuti Tarhib Ramadan 1447 Hijriah. Acara ini digelar sebagai bentuk syukur dan persiapan spiritual menyambut bulan suci yang akan segera tiba. Puncak acara ditandai dengan pawai Tarhib Ramadan. Para siswa tampak antusias berjalan kaki mengelilingi lingkungan sekolah. Para siswa membawa poster bertuliskan pesan-pesan kebaikan, jadwal puasa, serta ajakan untuk memperbanyak ibadah. Suara yel-yel khas anak-anak yang menambah kemeriahan pawai juga menjadi ajang syiar kepada masyarakat luas bahwa bulan penuh berkat telah diambang pintu. Para tenaga pendidik di sekolah ini ingin menanamkan rasa gembira di hati anak-anak dalam menyambut Ramadan. Kegiatan menyambut hari Ramadan ini rutin, biasanya jelang Ramadan ini ada semacam ini apakah ini rutin biasanya dilaksanakan? Enggak, ini baru aja baru kali ini. Oh, ini untuk kelas berapa aja yang mengikuti acaranya? Semua kelas. Kegiatan ini baru pertama kali SMP Negeri 1 mengadakan kegiatan ini, yaitu Tarhib Ramadan. Dalam rangka memperingati atau untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Melalui pawai ini, sekolah ingin melatih kepercayaan diri siswa dalam berdakwah di lingkungan masyarakat secara santun dan menyenangkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku pencuri bahan batik 1,3 miliar ditangkap. Informasinya usai jeda berikut ini. Rangkaian peristiwa penting kami hadirkan untuk menemani sore hari Anda. Regulasi penyiaran yang dinilai peringatan Bastille Day di Play. Pramono menegaskan Pemprov DKI dalam keadaan selamat di atas. Mengabarkan berita yang relevan dengan kondisi hari ini sebagai rujukan informasi menjelang malam tiba. Yang menyelundupkan kokain yang Menteri Pertanian menyampaikan tindak pidana perampokan dan pembunuhan. Lakukan langkah pengawasan secara langsung. Jangan lewatkan dalam Menyapa Indonesia Petang setiap hari hanya di Sinpo TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah di pameran Inacraft Jakarta Convention Center atau GCC Jakarta Pusat akhirnya berhasil diringkus petugas reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang. Polisi harus mendobrak pangsa pintu salah satu rumah saat melakukan penangkapan di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Upaya penangkapan yang dilakukan petugas Reskrim Polsek Metro Tanah Abang terhadap 3 pelaku pencurian bahan batik senilai 1,3 miliar rupiah diawali dari rumah GR di kawasan Kampung Sawah, Bekasi, Jawa Barat. Meski GR bukanlah salah satu pelaku, namun di dalam rumah ditemukan sejumlah barang bukti yang dititipkan para pelaku. Dari keterangan GR, polisi kemudian mengamankan 3 pelaku utama di 3 rumah berbeda. Salah satu rumah yang dihuni LD yang merupakan istri dari GR paksa didobrak petugas karena tidak bersedia membuka pintu. Di dalam rumah LD juga ditemukan sejumlah barang bukti lainnya.
Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang, AKPM Iksan Irianto mengungkapkan para pelaku yang berhasil diringkus berjumlah 3 orang, 1 pelaku berjenis kelamin perempuan berinisial LD dan 2 pria berinisial G dan K. Sedangkan GR yang merupakan suami LD tidak terbukti terlibat dalam aksi pencurian ini. Meski barang bukti hasil kejahatan masih lengkap, namun bahan batik tulis dan batik sutra itu telah dikemas dan siap dikirim ke lokasi lain. Amankan tersangka yang melakukan pencurian batik di JCC. Untuk tersangka sendiri yang kita amankan ada 3 orang, 1 orang perempuan, 2 orang laki-laki. Perempuan berinisial LD, untuk laki-laki berinisial G dan berinisial K. 3 diamankan di mana? Kita amankan di daerah Bekasi, Jawa Barat. Untuk lokasi-lokasinya mereka terpisah semua, namun berdekatan. Untuk barang buktinya masih ada di mereka? Barang bukti semuanya masih ada di mereka, belum ada yang terjual. Memang beberapa sudah dipaketkan seperti siap kirim, namun belum dikirim. Kita sudah amankan semua barang bukti dan kita juga sudah konfirmasi kepada pemilik barang, dan pemilik barang juga mengiyakan kalau memang ini barang. Polisi kini masih melakukan pemeriksaan terhadap ketiga pelaku untuk mengungkap motif dan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain. Sebelumnya, 3 pelaku terekam kamera pengawas saat mencuri sejumlah bahan batik tulis mewah karya Rahmat Aminadi. Batik senilai 1,3 miliar rupiah itu dicuri para pelaku sehari sebelum ajang pameran kerajinan terbesar tanah air Inacraft 2026 di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 1 unit ponsel milik pengunjung raib digondol pencuri setelah sebelumnya diletakkan di dalam kereta bayi atau stroller pada Sabtu 14 Februari 2026 malam. Aksi pencurian 1 unit iPhone 13 Pro Max terekam kamera pengawas di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Kembangan pada Sabtu 14 Februari 2026 malam. Peristiwa pencurian terekam CCTV sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Barat. Dalam rekaman CCTV, terlihat seorang pelaku tengah memantau gerak-gerik korban yang sedang asyik memilih produk. Memanfaatkan kelalaian korban, pelaku dengan cepat mengambil ponsel di dalam stroller dan langsung melarikan diri. Zata Yumni, tim redaksi, melaporkan. Aksi pencurian tabung gas terjadi di warung di perumahan Japos Geraha Lestari, Tangerang. Seorang pemuda menggondol 2 tabung gas 3 kg pada Minggu 15 Februari 2026 siang saat warung ditinggal penjaga. Aksi pencurian tabung LPG 3 kg terekam kamera CCTV di salah satu warung di perumahan Japos Geraha Lestari, Tangerang, Minggu 15 Februari 2026 siang. Menurut keterangan warga, pencurian terjadi saat pemilik warung sedang mengantar galon pesanan pelanggan sehingga warung dalam keadaan sepi tanpa penjaga. Pelaku yang melintas di depan lokasi memanfaatkan kesempatan. Setelah memastikan tidak ada orang di dalam warung, pelaku kemudian mengambil 2 tabung gas 3 kg. Setelah berhasil mengangkut tabung gas, pelaku segera meninggalkan lokasi. Karen Putri, tim redaksi Sinpo TV, melaporkan. Gagal mencuri gas LPG, seorang pencuri menggasak telepon genggam di salah satu kios ayam goreng serundeng di Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku masuk melalui pintu depan yang lupa dikunci pemilik kios. Dalam rekaman CCTV, seorang pria melangkah perlahan sambil mengamati situasi. Pelaku pencurian ini bergerak cepat saat meyakini tidak ada orang di dalam kios ayam goreng. Melalui pintu kaca yang tidak terkunci, pelaku kemudian masuk dan sempat membuka sandal jepitnya agar langkah kakinya tidak terdengar. Dalam waktu singkat, pelaku berhasil membawa kabur telepon genggam yang tergeletak di atas meja. Aksi pencurian ponsel milik karyawan ini terjadi di sebuah kios ayam goreng serundeng yang berlokasi di Jalan Raja Wali Selatan 1, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Sabtu pagi. Pelaku semula diduga akan mencuri tabung gas LPG 12 kg. Namun, karena dalam kondisi dirantai, pelaku lalu beralih mengambil HP yang tergeletak di atas meja. Jadi posisi tokonya belum buka, terus ini dari karyawan sebelah lupa mengunci gitu. Pintu? Iya, pintunya lupa dikunci. Jadi pas belum buka toko berarti? Belum buka sama sekali, jadi belum kesini lah. Kayaknya orang lewat, terus dia mungkin ngincernya itu mau sasarannya tabung gas kan. Terus dia pas ke dalam mau ngintip ada orang apa enggak, ternyata pintunya kegeser. Jadi kesempatan dia masuk ke dalam. Akibat kejadian ini, karyawan kios mengalami kerugian sebesar 4 juta rupiah. Berbekal video rekaman CCTV, korban telah melaporkan aksi pencurian itu ke Polsek Sawah Besar. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan.
Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Ciganjur, Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Selasa 10 Februari 2026. Seorang terduga pelaku berhasil diamankan warga setelah terjatuh saat melarikan diri melawan arus di Jalan Paso. Peristiwa bermula saat aksi pencurian motor terjadi di Gang Nila, Kelurahan Ciganjur. Aksi ini dipergoki petugas PPSU yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Menyadari aksinya ketahuan, pelaku langsung melarikan diri menggunakan sepeda motor hasil curian. Petugas PPSU kemudian melakukan pengejaran melalui Jalan Muhammad Kahfi 1 hingga menuju Jalan Paso. Petugas PPSU kemudian melakukan pengejaran melalui Jalan Muhammad Kahfi 1 hingga menuju Jalan Paso. Namun setibanya di pertigaan dekat Rumah Sakit Umum Daerah Jagakarsa, pelaku justru berbelok ke kanan dan masuk ke jalur satu arah dari arah berlawanan. Akibat panik dan salah arah, pelaku kehilangan kendali dan terjatuh. Petugas PPSU bersama warga yang berada di lokasi langsung mengamankan terduga pelaku. Berdasarkan informasi warga, pelaku diduga berjumlah 3 orang. Namun 2 pelaku lainnya berhasil melarikan diri dan masih dalam pencarian. Sementara itu, terduga pelaku yang tertangkap sempat diamankan sementara di pos damkar setempat. Bagus Maulana, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Penangkapan spesialis pencuri motor yang sudah 15 kali beraksi di Palembang diwarnai isok tangis istri dan anak pelaku. Pelaku ditangkap saat mengajak anak dan istrinya ke salah satu bengkel. Spesialis pencuri sepeda motor ini tidak berkutik saat disergap Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang di salah satu bengkel di kawasan Sungki Kertapati, Palembang. Proses penangkapan diwarnai isak tangis anak pelaku serta menjadi tontonan warga sekitar. Setelah ditangkap, pelaku pun kemudian digiring ke Mapolrestabes Palembang. Pelaku adalah M, berusia 23 tahun, warga Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Dari hasil pemeriksaan, pelaku sudah 15 kali mencuri sepeda motor di kota Palembang bersama 2 rekannya yang masih dalam pengejaran. Terakhir, pelaku mencuri motor seorang warga di Jalan Radial, Kecamatan Bukit Kecil, Palembang. Saat beraksi, pelaku dan 2 rekannya terekam kamera pengawas. Berbekal rekaman kamera pengawas tersebut, tugas berhasil mengetahui identitas pelaku. Sedangkan motor hasil curian dijual seharga 2-3 juta rupiah. Dari penjualan motor curian ini, pelaku mendapat bagian sebesar Rp500.000. Uangnya digunakan untuk menghidupi istri dan 2 anaknya. Sudah diamankan 1 orang dalam komplotan 3 orang itu atas nama M. M sendiri tugasnya dalam melaksanakan aksinya, dia sebagai pengawas di sekitaran TKP mereka melaksanakan aksi. Itu terekam CCTV ya Bang? Ya, terekam CCTV melaksanakan aksinya. Berapa kali dia sudah mencuri Bang? Sudah banyak dia melaksanakan aksinya, kurang lebih 15 TKP. Itu motor hasil curian itu dijual sudah Bang? Sudah dijual di luar wilayah kota Palembang. Jadi kami sedang melaksanakan pengembangan untuk mencari barang bukti lainnya. Berapa satu motor dijual hasil curian? Soalnya kisaran 2-3 juta. Dua lagi masih DPO ya Bang? Masih dalam pencarian kami. Ada himbauan untuk 2 pelaku lain Bang? Ya, untuk 2 pelaku lainnya untuk segera menyerahkan diri sebelum kami melaksanakan tindakan tegas kepada kalian. Hingga saat ini, polisi masih mengejar keberadaan 2 pelaku lainnya. Keduanya telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang oleh pihak polisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lantaran cekcok masalah parkir kendaraan di perumahan, seorang pria di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangganya sendiri. Akibatnya korban mengalami luka bacok di punggung dan juga tangannya. Penganiayaan sadis terjadi di perumahan Pondok Indah Residence, Jalan Sukabangun 2, Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Korban, Arif Wicaksono, mengalami luka bacok di bagian punggung serta tangan akibat cekcok masalah parkir kendaraan dengan tetangganya. Cekcok dipicu lantaran kendaraan korban yang diparkir di depan rumah ibu mertuanya menghalangi pintu masuk garasi milik pelaku. Korban dan pelaku kemudian terlibat cekcok. Usai pelaku menegur istri korban karena mobilnya menghalangi pintu masuk garasi pelaku. Pelaku yang tersulut emosi lalu membacok korban dengan parang di punggung dan tangannya. Warga sekitar yang mengetahui kejadian sempat melerai, namun aksi kala pelaku tidak terbendung. Dan saat ini korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Penny Rizky Cintana, istri korban mengatakan saat pelaku mendatanginya, pelaku sembari marah dan meminta suaminya agar menemui pelaku. Pelaku berdalih kalau dia sudah membunyikan klakson lebih dari 10 kali agar kendaraan korban dipindahkan. Yang awalnya tuh kan aku kan habis dari luar Kak. Nah jam 4:30, terus kan biasanya aku tuh pulang jam 5 ke rumah aku sendiri. Nah karena dari jam 4:30 itu ke jam 5 cuma setengah jam,
Jadi aku sengaja parkirkan mobil aku tuh di depan rumah mama, di depan gerbang. Nah, kan gerbangnya itu kan saat depan memang sama yang orang rumah si pelaku. Nah, karena itu tuh cuma sebentar, nggak lama sih, yang pelaku si Abi ini kan datang pakai mobilnya. Nah, katanya dia sudah ngelakson 10 kali, padahal nggak ada 10 kali. Mungkin dia ada ngelakson, tapi nggak banyak atau 2 kali kan. Nah, kita ini kan Kak di ruang tamu, kalau 10 kali kan nggak mungkin, aku tuh nggak dengar. Nah, kami kan lagi sambil ngobrol-ngobrol, terus nggak lama si Abi sama istrinya itu turun mobil sambil teriak, "Woi, mobil kau tuh, woi!" Besar Kak suaranya. Kami terkejut kan. Nah, terus kami keluar, nanyain, "Kenapa nggak bisa bilang pelan-pelan kayak gitu kan?" Nah, si Abi ini marah-marah sama istrinya, sambil ngata-ngatain kami lah, ngata-ngatain bawa harta, segala macam kan, kayak gitu. Nah, kata orang tua saya tuh, biasa aja Bi, pelan-pelan kan bisa, ngomongnya baik-baik. Kan saya tahu Kak, saya memang salah, parkirnya tuh depan rumah mama. Mungkin menghalangi mobil dia masuk jalan, masuk gerbang dia kan. Nah, maksudnya kan kita kan tetangga tuh kan seseberangan, kan bisa ngomongnya itu kan pelan-pelan. "Bu, tolong mobilnya pecah mano," kan. Nah, jadi kan sudah selesai masalah yang tadi, aku WA suami kan, suami masih kerja posisinya. "Ini yang," kata aku, "ini orang depan ngajak masalahin masalah parkir," kata aku, "nanyain kamu," kayak gitu kan. "Mana suamimu?" kayak gitu, "Suruh sini," kayak gitu. Nah, jadi suami saya datanglah di depan gerbang yang rumah si Abi itu. Bilangnya, "Kenapa kamu cari aku?" kayak gitu kan. "Siapa kamu?" kata si istrinya. "Ini suaminya Penny," kata suami itu kan. Nah, si Abi ini sudah ngamuk-ngamuk kayak gitu dari dalam. Nah, kata suami saya itu dari dalam itu dia sudah bawa yang parang, betul, sudah bawa parang. Gak lama Pak RT datang sama ada tetangga aku pula di depan tengah-tengah antara rumah mama saya sama rumah si Abi. Abi datang lari keluar dari rumahnya, langsung bawa parang, langsung lari kayak gitu Kak. Jadi suami saya langsung lari ke sebelah kanan, terjatuh di arah bawah batang kokap. Terjatuh, disitulah dia bacok 2 kali. Saat ini korban masih menjalani perawatan secara intensif dan belum bisa melakukan aktivitas secara normal. Usai kejadian ini, pelaku melarikan diri dan sampai saat ini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Energi Amerika Serikat kunjungi Venezuela, pantau industri minyak. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Redaksi. Apa saja peristiwa terhangatnya akan menemani Anda di waktu istirahat siang? Penting dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Polisi menyita barang bukti dan beroperasi di Terminal 1B. Ia menyebut GBN bukan sekedar pameran. Beragam isu dan kejadian yang sedang menjadi sorotan kami sajikan secara aktual dan terpilih. Dan Wakil Ketua DPR RI Dasko ke masyarakat. Sebelumnya semua portal secara serentak. Jangan lewatkan Menyapa Indonesia Siang setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Redaksi. Pemirsa, pasca penangkapan Presiden Maduro Amerika Serikat terus memperkuat peran di sektor minyak Venezuela setelah melonggarkan sanksi dan mendorong investasi asing. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright melakukan kunjungan ke Caracas untuk menilai reformasi mendalam di industri migas negara tersebut. Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright tiba di Venezuela pada Rabu untuk menilai langsung kondisi industri minyak di negara itu. Wright bertemu Presiden sementara Delcy Rodriguez di Istana Miraflores
Caracas, dalam kunjungan selama 3 hari. Kedatangan ini menegaskan pengaruh kuat Washington dalam upaya membangkitkan sektor energi Venezuela yang selama bertahun-tahun terpuruk. Kunjungan tersebut terjadi setelah pemerintah Donald Trump mulai melonggarkan sanksi terhadap Venezuela dan memberi ruang bagi perusahaan asing untuk beroperasi di negara tersebut. Pemerintah Venezuela juga baru saja mengesahkan undang-undang yang melonggarkan kebijakan produksi dan penjualan minyak bagi investor swasta, serta mengakhiri dominasi PDVSA. Wright menyebut reformasi ini sebagai langkah ke arah yang benar, namun belum sepenuhnya cukup untuk menarik investasi besar-besaran. Setelah pertemuannya dengan Presiden Venezuela, Wright dijadwalkan meninjau langsung lapangan minyak dan bertemu para eksekutif energi dalam upaya memperkuat agenda energi baru antara kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Seorang ayah di Gaza terus berusaha mencari sisa-sisa jasad istri dan anak-anaknya di antara puing-puing gedung tempat mereka tinggal yang hancur akibat serangan udara Israel 2 tahun lalu. Pria yang bernama Mahmud Hamad kehilangan istrinya yang sedang hamil 9 bulan serta kelima anak mereka saat serangan menghantam gedung tempat tinggal mereka di lingkungan Sabra, Gaza City. Sebagian besar korban masih tertimbun di bawah reruntuhan dan selama perang, evakuasi nyaris mustahil dilakukan. Setelah pulih dari luka-luka pasca serangan, Hamad kembali ke puing rumahnya dan mulai menggali sendiri karena tim penyelamat tidak memiliki peralatan berat untuk membersihkan reruntuhan. Selama berbulan-bulan, ia mengumpulkan fragmen tulang kecil, termasuk yang diduga milik bayi perempuannya yang belum sempat lahir. Kementerian Kesehatan Gaza memperkirakan sekitar 8.000 orang masih terkubur di bawah puing-puing bangunan yang hancur sejak gencatan senjata Oktober lalu. Upaya pengangkatan jenazah meningkat, namun masih terhambat kurangnya alat berat pendukung dikarenakan pembatasan yang dilakukan. PBB menyebut lebih dari 80% bangunan di Gaza rusak atau hancur, meninggalkan puluhan juta ton puing-puing bangunan. Bagi Hamad, menemukan keluarganya adalah satu-satunya cara untuk menutup luka dan memberikan pemakaman yang pantas bagi keluarganya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Serangan mematikan drone Rusia kembali menelan korban sipil di Ukraina. Sebuah rumah di wilayah Kharkiv hancur diterjang drone, menyebabkan seorang ayah dan 3 anak kecil tewas. Sang ibu yang sedang hamil berhasil selamat meski terluka. Serangan drone Rusia menghantam sebuah rumah di kota Bohodukhiv, wilayah Kharkiv, Ukraina Timur Laut pada Rabu dini hari. Rumah batu bata itu hancur total dan terbakar, menimbun satu keluarga di bawah reruntuhan. Seorang ayah berusia 34 tahun tewas bersama 3 anaknya, 2 anak kembar laki-laki usia 2 tahun, dan seorang bayi perempuan usia 1 tahun menjadi korban. Tugas berhasil menyelamatkan sang ibu dalam kondisi hidup meski mengalami luka bakar ringan. Pihak keamanan menyebut drone yang digunakan adalah Geran 2 versi Rusia dari drone Shahid buatan Iran. Wali kota Bohodukhiv menetapkan 3 hari masa berkabung dan menyebut tragedi ini sebagai kehilangan masa depan kota. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyatakan serangan semacam ini dapat merusak upaya diplomasi antara kedua belah pihak dan menegaskan perlunya tekanan lebih kuat terhadap Rusia. Sementara itu, serangan drone juga dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah lain di Ukraina, menambah panjang daftar korban sipil dalam perang yang sudah berlangsung hampir 4 tahun tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi masih seputar mancanegara, pemirsa. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak Iran untuk segera mencapai kesepakatan dengan Washington. Trump menyatakan kesepakatan diperlukan untuk menghindari hasil yang ia sebut akan menjadi traumatis. Pernyataan ini disampaikannya setelah pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Presiden Donald Trump pada Rabu menegaskan bahwa Amerika Serikat harus membuat kesepakatan dengan Iran. Trump menyebut Iran perlu bertindak cepat agar tidak menghadapi konsekuensi berat yang bisa menimbulkan dampak traumatis. Pernyataan itu muncul di tengah meningkatnya ketegangan Washington dan Tehran terkait program nuklir Iran. Negara-negara Barat selama ini menilai Tehran terus memperluas aktivitas pengayaan uranium yang dikhawatirkan dapat mengarah pada pengembangan senjata nuklir. Situasi ini memicu meningkatnya kewaspadaan internasional dan menambah tekanan diplomatik terhadap Iran. Trump juga mengungkapkan, ia telah melakukan pertemuan dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pertemuan tersebut, Trump menyebut Netanyahu memahami bahwa keputusan akhir dalam negosiasi dengan Iran berada di tangan Presiden Amerika Serikat. Trump menegaskan, Washington akan menentukan langkah selanjutnya demi mencegah eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah tersebut. Tekanan diplomasi ini diperkirakan akan terus meningkat di tengah upaya Amerika Serikat menahan pengaruh Iran di Timur Tengah, terutama dalam dinamika keamanan regional yang melibatkan Israel dan sekutu-sekutu Amerika Serikat. Sementara itu,
komunitas internasional terus mendorong solusi damai melalui jalur negosiasi untuk mencegah konfrontasi militer lebih luas yang dapat mengguncang stabilitas global. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Survei terbaru Up North menunjukkan sebagian besar warga Amerika Serikat menilai kebijakan Presiden Donald Trump telah terlalu jauh dalam mengerahkan agen imigrasi federal ke kota-kota besar. Kelompok pemilih independen pun kini semakin tidak nyaman dengan taktik penindakan yang dinilai terus agresif. Berdasarkan survei yang dilakukan, 60% warga di Amerika Serikat menyatakan Trump telah melampaui batas dengan mengirim agen imigrasi federal untuk melakukan operasi di berbagai kota-kota. Hasil survei Epinorth ini menunjukkan bahwa pendekatan Presiden Trump dalam isu imigrasi mulai menimbulkan kegelisahan di kalangan pemilih netral. Dalam laporan tersebut, sekitar 6 dari 10 pemilih independen menilai penggunaan agen federal dalam penertiban dan protes publik terlalu berlebihan. Sementara di sisi lain, dukungan terhadap Trump di isu imigrasi di kalangan independen turun tajam dari 37% pada Maret tahun lalu menjadi 23% dalam survei terbaru. Operasi penindak imigrasi di Minneapolis menjadi sorotan utama ketika ribuan agen bersenjata diturunkan untuk menangkap para imigran tanpa dokumen resmi. Operasi itu juga diwarnai bentrokan dengan demonstran dan menyisakan korban jiwa, termasuk 2 warga negara Amerika yang tewas akibat bentrokan tersebut. Meski basis pendukung Partai Republikan masih sangat mendukung langkah Trump ini, survei menunjukkan keunggulan Partai Republikan dalam isu imigrasi kini menyempit. Hanya 3 dari 10 warga Amerika Serikat percaya Republikan lebih mampu menangani imigrasi, dengan angka yang hampir sama untuk Partai Demokrat. Pengamat menilai, pergeseran sikap pemilih independen ini dapat menjadi sinyal peringatan bagi Trump dan Partai Republikan menjelang musim pemilu paruh waktu yang semakin dekat. Karena taktik penegakan imigrasi dinilai semakin menjadi titik sensitif dalam polarisasi politik Amerika Serikat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menolak meminta maaf setelah mengunggah video bernada rasis yang menggambarkan Barack dan Michelle Obama sebagai primata. Meski potongan itu telah dihapus, kecaman masih terus menghampiri Presiden Amerika tersebut. Presiden Donald Trump kembali menegaskan ia tidak akan meminta maaf atas video rasis yang diunggahnya di akun media sosial. Video kontroversi tersebut menampilkan mantan Presiden Barack Obama dan istrinya Michelle Obama yang digambarkan sebagai primata di hutan. Trump juga menyampaikan pernyataan itu kepada wartawan saat dalam perjalanan menuju Florida pada Jumat. Ia menegaskan, "Saya tidak melakukan kesalahan," dan menolak menganggap unggahan tersebut sebagai keliruan pribadi. Postingan itu sempat dipertahankan oleh pihak Gedung Putih sebelum pada akhirnya dihapus setelah reaksi keras publik dan kecaman yang semakin meluas dari berbagai kalangan pejabat Amerika Serikat. Insiden ini menambah panjang daftar kontroversi yang terus melekat pada retorika serta simbol-simbol rasial dalam pernyataan dan aksi politik Presiden Donald Trump. Peristiwa tersebut kembali memicu kemarahan dari berbagai kalangan, termasuk aktivis hak sipil dan tokoh partai oposisi, dan menegaskan bahwa isu ras dan polarisasi masih menjadi bayang-bayang kuat dalam dinamika kepresidenan Trump di tengah terbelahnya masyarakat Amerika Serikat saat ini, menjelang kontestasi politik berikutnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Partai Nasionalis Bangladesh atau BNP mengklaim kemenangan dalam pemilu nasional pertama sejak gelora protes besar 2024. Hasil ini menempatkan BNP di ambang pembentuk pemerintah baru dan berpotensi mengubah arah politik Bangladesh setelah bertahun-tahun persaingan tajam dan pemilu yang penuh sengketa. BNP menyatakan telah mengamankan cukup kursi untuk meraih mayoritas suara di parlemen. Meski Komisi Pemilihan Umum Bangladesh belum merilis hasil akhir secara resmi, sejumlah media lokal melaporkan BNP telah melampaui ambang 151 kursi yang diperlukan untuk membentuk pemerintah sendiri. Pemilu ini menjadi pertama digelar sejak gerakan protes mahasiswa terjadi pada Juli 2024 yang berujung pada tumbangnya pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina. Banyak pihak menilai pemilu ini sebagai ujian besar untuk memulihkan kepercayaan publik
publik terhadap demokrasi di Bangladesh. BNP dipimpin oleh Tariq Rahman, tokoh berusia 60 tahun yang baru kembali ke Bangladesh pada Desember lalu. Setelah 17 tahun hidup dalam pengasingan di London, Rahman menyerukan para pendukungnya untuk tidak melakukan perayaan berlebihan dan sebaliknya mengajak untuk menggelar doa bersama. Sementara itu, aliansi 11 partai yang dipimpin Jamaat Islami muncul sebagai kekuatan oposisi utama dengan perolehan puluhan kursi. Namun, partai itu menyampaikan keberatan atas keterlambatan pengumuman dan hasil di sejumlah daerah yang dinilai tidak biasa. Pemilu berlangsung di bawah pengamanan ketat dengan tingkat partisipasi pemilih mencapai hampir 60%. Lebih dari 127 juta warga terdaftar sebagai pemilih, termasuk 5 juta pemilih pemula. Sejumlah negara turut menyampaikan ucapan selamat, termasuk Amerika Serikat dan China, yang menyebut kemenangan BNP sebagai momen bersejarah. India dan Pakistan juga mengatakan harapan untuk memperkuat hubungan bilateral dengan pemerintah baru yang terbentuk. Kemenangan BNP ini menandai babak baru di peta politik Bangladesh. Di tengah harapan publik akan adanya reformasi, serta kekhawatiran atas bangkitnya polarisasi dan kekerasan politik, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Senat Argentina memberikan persetujuan awal terhadap reformasi ketenagakerjaan kontroversial yang diusulkan oleh Presiden Javier Milei. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam agenda ekonomi Milei, meski disertai aksi protes besar dan bentrokan antara demonstran buruh dengan pihak keamanan di Buenos Aires, Argentina. Reformasi ini akhirnya disahkan setelah debat berkepanjangan selama lebih dari 13 jam di parlemen dengan hasil pemungutan suara 42 berbanding 30. Pemerintah menyebut aturan baru ini akan mempermudah terciptanya lapangan kerja formal di tengah melambatnya pertumbuhan di sektor swasta selama lebih dari 1 dekade. Di sisi lain, ribuan pekerja yang dimobilisasi oleh serikat buruh turun ke jalan-jalan untuk menolak reformasi yang dinilai mengurangi perlindungan terhadap tenaga kerja. Massa memblokir jalan utama menuju Kongres dan aksi berujung ricuh saat polisi berusaha membubarkan para demonstran dengan gas air mata serta meriam air. Pihak oposisi pemerintah menilai reformasi ini akan melemahkan hak buruh, termasuk soal aturan yang mengatur pesangon, jam lembur, serta cuti pekerja. Sementara Milei menuduh serikat buruh mempertahankan keuntungan lama dan menghambat modernisasi ekonomi Argentina. Meski Senat telah memberi persetujuan, RUU ini masih harus menghadapi ujian berikutnya di DPR bulan depan. Argentina sendiri tengah diawasi ketat oleh lembaga internasional dan investor global karena Milei berupaya melakukan perubahan besar dengan mereformasi aturan lama demi mengatasi krisis ekonomi kronis negara tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Otoritas Keamanan Kanada mengidentifikasi pelaku penembakan mematikan di sebuah sekolah yang berada di dalam wilayah terpencil British Columbia sebagai remaja perempuan atau sebagian remaja perempuan berusia 18 tahun, di mana serangan ini menewaskan 8 orang dan melukai lebih dari 25 orang lainnya. Polisi menyebut tersangka yang teridentifikasi bernama Jesse Van Rootselaar ditemukan tewas dengan luka tembak yang diduga akibat bunuh diri setelah menyerang sekolah menengah di kota kecil Tumbler Ridge. Sebelum menyerang sekolah, pelaku diduga terlebih dahulu membunuh ibunya dan saudara tirinya di rumah keluarganya sendiri. Polisi menyatakan pelaku memiliki riwayat kontak dengan petugas terkait masalah kesehatan mental. Sejumlah korban tewas termasuk seorang guru berusia 39 tahun dan 5 siswa berusia 12 hingga 13 tahun. Sebagian korban ditemukan di perpustakaan sekolah tempat para siswa berlindung saat kejadian serangan tersebut. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyerukan bela sungkawa nasional dan memerintahkan bendera di gedung pemerintah dikibarkan setengah tiang selama 7 hari masa berkabung. Penembakan ini menjadi serangan paling mematikan di Kanada sejak tragedi Nova Scotia tahun 2020. Sekolah di daerah itu ditutup untuk sementara dan komunitas setempat menggelar doa serta membangun memorial untuk mengenang para korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada ruang redaksi edisi kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.